the depraved acts of a damaged mind, they slashed through the surface of a complacent age, revealing the darkness that lurked just below. His twisted world became America's obsession. Hai Sobat Malam, masih di channel ONB History tentunya. Menjadi seseorang yang cenderung kurang dalam bersosialisasi di masyarakat akan berdampak menjadikan orang tersebut merasa kesepian, karena tidak ada teman untuk tempat berbagi suka maupun duka. Apalagi jika kita kehilangan orang-orang yang kita sayang, dan orang itu menjadi panutan dalam hidup kita. Tentunya itu akan semakin membuat pola berpikir seseorang mulai berubah. Dan khusus untuk video kali ini, kami menyarankan kepada kalian sebelum menontonnya, jangan makan ketika melihat video yang satu ini. Dan jika kalian termasuk orang yang takut dengan darah, dan juga tindakan kekejaman yang akan kami sampaikan, silahkan skip bagian-bagian yang sekiranya kalian tidak ingin menontonnya ataupun mendengarkannya. Karena kisah yang akan kita bahas di video kali ini benar-benar bisa membuat kalian merasa jijik ataupun merasa ketakutan. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang seorang psikopat tersadis yang menjadikan korbannya sebagai alat perkakas dan juga furnitur rumah tangga. Nah, mau tahu kan gimana kisahnya? Yuk, kita bahas. Namun, sebelum kita mulai dengan kisah sadisnya, yuk support terus channel kita agar lebih berkembang dan kami lebih bersemangat dalam berbagi info bersama kalian. Kisah kali ini datang dari negeri Paman Sam, Amerika. Berbeda dengan kasus Charles Downs yang kemarin sempat kita bahas di video sebelumnya, yang identitas pelakunya belum diketahui. Kali ini kita punya tokoh utama yang tentunya jelas siapa orangnya. Namanya Edward Theodore Gein, atau yang dikenal dengan Ed Gein. Dia lahir pada tanggal 27 Agustus 1906 di L.A. Cross, Wisconsin, Amerika. Ia tinggal bersama ayahnya yang bernama Josh Philip, ibunya yang bernama Augusta Wilhelmine Gein, dan adik laki-lakinya yang bernama Henry Josh Gein. Ed lahir dari sebuah keluarga yang bisa dibilang unik. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol, sedangkan ibunya adalah seorang wanita yang overprotektif terhadap kedua anaknya, yaitu Ed dan Henry. Ed dan Henry dididik untuk membenci perempuan oleh ibunya sendiri. Bahkan, akses keluar rumah dibatasi oleh sang ibu. Kebetulan posisi rumah mereka cukup jauh dari area pusat permukiman, sehingga membuat kedua anak itu tumbuh menjadi pria yang sangat tertutup dengan orang asing. Hanya ayahnya Ed, orang satu-satunya yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat. Itu dikarenakan ia adalah satu-satunya tulang punggung di dalam keluarga itu. Namun sayangnya, sang ayah meninggal dunia karena serangan jantung pada tahun 1940. Keadaan akhirnya menuntut Ed dan Henry untuk keluar rumah, karena mereka harus menghidupi ibunya yang juga sakit keras saat itu. Mereka mencari pekerjaan, dan beruntungnya masyarakat menerima mereka karena kedua pria itu termasuk orang yang ulet, pekerja keras, dan bersedia melakukan pekerjaan apapun. Akhirnya mereka menjadi tukang renovasi rumah. Dan pada tahun 1944, ketika Ed dan Henry merenovasi sebuah rumah, kedua pria itu terlibat sebuah kecelakaan. Rumah yang mereka renovasi itu terbakar dan adiknya Ed, yaitu Henry, ditemukan tewas. Namun kematian itu meninggalkan tanda tanya besar. Meskipun Henry tewas dalam kebakaran, tidak ditemukan luka bakar di tubuhnya, melainkan terdapat luka memar di bagian kepala Henry. Masyarakat mulai curiga dengan Ed, tapi lambat laun
kecurigaan itu pun mulai hilang. Karena selain Ed berperilaku sebagai orang baik, tapi juga tidak ada yang menuntut atas kematian Henry. Kehidupan Ed mulai benar-benar berubah ketika ibunya menyusul ayah dan adiknya pergi selamanya. Ibunya Ed meninggal pada tahun 1945. Dari kejadian yang ia alami saat itu, mulai dari kehilangan sosok idola yaitu ayahnya, sosok panutannya yaitu ibunya, dan teman satu-satunya yaitu adiknya sendiri, membuat Ed merasa terpukul dan juga kesepian. Ed kembali mulai menutup dirinya lagi dari masyarakat dan pandangan orang-orang asing, karena ia berpikir sudah tidak memiliki tanggungan yang harus ia perjuangkan selain dirinya sendiri. Setelah kematian ibunya, Ed mulai mempelajari tubuh perempuan, dan tidak hanya itu, ia juga belajar sejarah kekejaman Nazi. Pada 16 November 1957, ada seorang perempuan pemilik toko perkakas Bernice Worden yang tiba-tiba menghilang. Dan anak Bernice yaitu Frank, yang merupakan seorang sheriff, langsung mengusut kasus hilangnya ibunya tersebut. Berbagai penyelidikan pun dimulai hingga berakhir pada sebuah nama, yaitu Ed Gein. Yang ternyata Ed beberapa kali datang ke toko Worden, tapi dia tidak pernah membeli apapun di sana. Frank akhirnya memeriksa rumah Ed. Sampai di rumah Ed, Frank kemudian mengetuk pintu Ed selama beberapa kali, namun tidak ada tanggapan. Ia kemudian berinisiatif untuk masuk melalui gudang kayu. Tapi yang ia justru temukan ialah hal-hal yang sungguh di luar dugaan. Ketika ia mulai masuk ke gudang kayu, ia melihat tubuh seorang perempuan yang digantung dalam posisi terbalik tanpa kepala. Bukan hanya dijadikan perkakas, Ed juga menjadikan sejumlah tengkorak manusia menjadi mangkok sup. Saat masuk ke dalam rumah Ed lagi, Frank menemukan organ dalam tubuh manusia yang memenuhi kulkasnya, meja yang dihias dengan tulang-tulang manusia, dan lampu dari kulit wajah. Tak sampai di situ, Frank berlanjut menuju ke dalam kamar Ed, dan di sana dia melihat tempat tidur yang dihiasi tengkorak manusia dan satu kepala utuh yang digantung menjadi sebuah hiasan dinding. Dengan sisi-sisinya terdapat 9 kulit wajah perempuan yang dipajang oleh Ed. Dan dengan temuan fantastis itu, Frank kemudian menciduk Ed dan mengadilinya. Selain disidang karena dugaan pembunuhan yang dilakukan terhadap Bernice Worden, Ed juga diduga telah membunuh seorang pemilik bar yang bernama Mary Hogan pada tahun 1954. Diduga, Mary ialah korban pertama Ed. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, Ed mengaku bahwa selain tubuh Bernice dan Mary, diperkirakan ada sekitar 15 mayat perempuan lainnya yang ia ubah menjadi macam-macam benda. Bahkan di depan pengadilan pun, Ed mengaku membuat karya seni sadis dan tidak masuk akal itu karena Ed ingin hidup sebagai perempuan seperti sang ibu yang menjadi idolanya. Untuk itulah, Ed kerap mengenakan pakaian perempuan dan juga topeng dari kulit wajah perempuan dan berpura-pura menjadi ibunya. Persidangan pun akhirnya menjebloskan Ed ke sebuah rumah sakit jiwa Institut Kesehatan Mental Mendota selama 10 tahun dikarenakan Ed dianggap tidak kompeten secara mental ketika ia berada dalam persidangan. Selama ia di rumah sakit, Ed berperilaku sangat baik, sopan, lembut, bijaksana, bahkan cenderung tidak menyusahkan. Ed akhirnya pun mengikuti persidangan kembali setelah ia dianggap cukup kompeten.
Lalu ia dinyatakan bersalah. Namun, ia tidak dijatuhi hukuman kurungan, melainkan ia dinyatakan sebagai tahanan gila. Dia dikurung di Institut Kesehatan Mental Mendota kembali hingga kematiannya pada tanggal 26 Juli 1984 karena penyakit kanker paru-paru dan juga gagal jantung. Kisah Ed Gein ini terbilang sangat luar biasa kejam dan juga gila ya, geng. Tapi, banyak penulis juga para sutradara film yang mengadaptasikan kisahnya ini menjadi sebuah film horor dan juga buku. Wah, kisah malam ini benar-benar ngilu ya, geng. Akhirnya sampai di sini dulu video untuk malam ini. Dan terus berikan dukungan kalian kepada kami agar kami semakin bersemangat menceritakan kisah-kisah seram dan juga penuh misteri lainnya. Terima kasih kalian sudah klik video ini dan sampai jumpa.